Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Semangat pagi anak-anakku. Seluruh anggota Sanggar Bahasa, kepada kakak-kakak pengurus, selamat pagi. Bagaimana semuanya sehat dan semangat tentunya. Kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin di pagi yang cerah ini. Di hari Minggu pagi kita bisa bertemu walaupun secara daring dalam rangka pertemuan pembinaan yang pertama ya, anggota Sanggar Bahasa, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas materi pertama, yaitu pengenalan Sanggar Bahasa MTSN Negeri 5 Nganjuk. Iya, anak-anakku semuanya, pagi ini Bu Wiwi akan menyampaikan materi pengenalan ya, pengenalan Sanggar Bahasa, yang meliputi nanti akan diperkenalkan apa Sanggar Bahasa itu ya kira-kira, kemudian apa tujuannya, kemudian ruang lingkupnya apa yang dibahas nanti dalam ekstra Sanggar Bahasa, serta kalian nanti akan Bu Wi sampaikan visi dan misi Sanggar Bahasa MTSN 5 Nganjuk tahun 2020-2021 serta kepengurusannya. Nah, siap ya anak-anakku semuanya untuk mendengarkan penjelasan Bu Wiwi? Oke. Anak-anak, apa itu Sanggar Bahasa? Ya, mungkin sudah ada yang tahu ya, mungkin untuk anggota yang lama, untuk anggota yang baru, coba perhatikan di sini apa ya Sanggar Bahasa itu. Sanggar Bahasa yang mana di sini adalah khusus atau namanya Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia ya, kalau di MTS 5 Nganjuk adalah salah satu ekstra di MTSN 5 Nganjuk, yang mana kegiatannya meliputi mempelajari, mengkaji, memproduksi, dan mengkreasikan bahasa dan sastra Indonesia dalam berbagai ragam dan tujuan. Ya, jadi kalau di MTS Nganjuk itu banyak ekstra ya, ada 12 ekstra kalau tidak salah ya. Salah satunya adalah Sanggar Bahasa. Nah, untuk Sanggar Bahasa di MTS 5 Nganjuk itu terfokus pada Sanggar Bahasa Indonesia, jadi khusus untuk bahasa Indonesia. Begitu ya anak-anak. Yang mana Sanggar Bahasa di sini kegiatannya yaitu mempelajari. Jadi nanti kita akan belajar bersama dan mengkaji bersama kebahasaan, bahasa Indonesia khususnya, dan diharapkan nanti bisa memproduksi hasil ya dari pembelajaran bahasa Indonesia dan mengkreasikan bahasa dan sastra dalam berbagai ragam. Sedangkan tujuan Sanggar Bahasa MTS 5 Nganjuk ini ada tujuannya ya anak-anak. Pasti ya, setiap anak pun pasti juga memiliki tujuan masing-masing ya. Apa tujuan kalian untuk
bergabung bersama-sama kami di Sanggar Bahasa ya. Tentunya kalian juga punya tujuan yang nanti setelah akhir pembelajaran Bu Wiwi akan memberikan tugas, yaitu menanyakan atau kalian harus menyampaikan apa tujuan kalian bergabung dengan ekstra Sanggar Bahasa itu ya. Nanti aja itu ya, kita lanjut dulu. Kira-kira yang perlu kalian ketahui apa tujuan dari Sanggar Bahasa. Nah anak-anak, tujuan Sanggar Bahasa yang pertama adalah memberikan wadah pengembangan potensi diri siswa. Jadi ekstra Sanggar Bahasa itu bisa menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri masing-masing siswa. Tentunya kalian di sini sekitar 40 anggota di sini ya. Masing-masing anak pasti memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, saya yakin kalian punya potensi yang bagus, terutama di bidang kebahasaan ini ya, sehingga kalian masuk dan bergabung di Sanggar Bahasa adalah pilihan yang sangat tepat ya, karena di Sanggar Bahasa akan diwadahi ya, diadahi ya istilahnya ya, potensi yang kalian miliki. Mungkin ada yang berpotensi memiliki potensi berbicara ya, berpidato ya, kita wadahi ya. Nanti kalian bergabung dalam kelompok pidato. Ada yang suka menulis puisi, cerpen atau bahkan novel ya, itu juga akan insya Allah kita wadahi ya potensi kalian, yaitu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan kedua Sanggar Bahasa adalah menyalurkan berbagai kemampuan siswa di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, jadi karena kalian punya potensi di sini ya, akan bisa kita baca insya Allah. Ya, kemarin yang perkenalan yang pertama kalian kan sudah menyampaikan ya kemampuannya masing-masing. Nah, kami utamanya pembina akan berusaha menyalurkan berbagai kemampuan yang kalian miliki ya, terutama di bidang kebahasaan ini dengan baik ya. Nanti mungkin yang itu tadi yang ahli di bidang berbicara pidato, nah kita salurkan ketika ada berbagai lomba ya, insya Allah akan kita ikutkan gitu. Yang suka menulis juga demikian, sama lomba puisi ya, ketika ada lomba puisi nanti kita salurkan kalian yang punya bakat di bidang puisi, itu contohnya ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah Sanggar Bahasa sebagai wadah juga untuk mengembangkan kepribadian dan kepercayaan diri siswa. Nah, di situ ya, kalian masih dalam usia-usia yang memang perlu pengembangan diri ya. Memang di usia kalian adalah usia-usia mencari jati diri ya. Silahkan gunakan usia-usia saat ini ya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak kecewa nantinya dan tidak rugi nantinya apabila kalian tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya kalian bergabung dengan Sanggar Bahasa. Di sini akan bisa, insya Allah bisa mengembangkan kepribadian menjadi pribadi yang baik, santun, bertanggung jawab, disiplin, dan punya kepercayaan diri tentunya. Dan harus gitu ya,
itu perlu belajar dan latihan. Oke, siap ya. Itu tujuan dari Sanggar Bahasa MTSN 5 Nganjuk. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah kalian tahu apa itu Sanggar Bahasa serta tujuannya, selanjutnya adalah kita simpulkan ruang lingkup kegiatan di Sanggar Bahasa. Nah, ini apa saja ruang lingkup kegiatannya begitu. Yang pertama adalah mengadakan majalah sekolah dan penerbitan buku. Nah, itu ya. Kemudian majalah dinding. Kemudian penyuntingan bahasa, kemudian pidato, apresiasi puisi, apresiasi cerpen, drama radio, sampai drama panggung, yaitu ya ruang lingkup yang ada atau kegiatan yang program yang diadakan di Sanggar Bahasa yang akan kita pelajari dan akan kita produksi bersama-sama ya. Ini sudah ada hasil produksinya ya, antara lain kalau penerbitan buku itu sudah ada ya teman-teman kita, kakak-kakak kelas 8 ini ya yang sudah mengkoordinir tahun ini sudah berhasil menerbitkan buku gitu ya. Kemudian kalau majalah dinding ini memang masa pandemi ini masih banyak kendala ya Cahya, sehingga program-program pembelajaran di Sanggar Bahasa pun juga agak terganggu begitu untuk prakteknya ya, sehingga kita memang harus bersabar gitu ya. Nanti kalau sudah kembali aman, kita akan lakukan kembali kegiatan-kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu ya nanti majalah dindingnya kita perbanyak gitu ya. Kemudian latihan-latihan pidato, latihan menulis cerpen, latihan menulis puisi, sampai latihan drama yang bisa kita pentaskan bersama-sama pada acara-acara yang ada di MTSN 5 Nganjuk. Ya, itu ya. Kegiatannya banyak sekali nanti yang bisa kalian ikuti. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya yang harus kalian anak-anak ketahui di sini adalah visi dan misi ekstra Sanggar Bahasa MTSN 5 Nganjuk. Nah, inilah visi dan misinya. Visi dari ekstra Sanggar Bahasa adalah mewujudkan generasi muda yang berprestasi dan unggul di bidang bahasa dan sastra Indonesia dengan menjunjung tinggi sopan dan santun berbahasa serta berakhlakul karimah. Nah, itu visinya yang harus kita lakukan nanti ya. Visi, gambaran-gambaran yang harus kita lakukan, yang akan kita capai begitu ya. Visi itu yang akan kita capai itu apa? Ya, yang ingin kita capai itu apa? Yaitu membentuk kalian sebagai generasi muda diharapkan nanti bisa berprestasi dan unggul ya di bidang bahasa dan seni ya, dengan tentunya tetap menjunjung tinggi, tetap sopan, santun ya, dan berakhlakul karimah, tidak sombong ya. Jadi tetap mengedepankan akhlakul karimah. Semoga kita semua bisa mewujudkan visi dari Sanggar Bahasa. Amin. Sedangkan misi yang harus dilakukan untuk mencapai visi dari Sanggar Bahasa
Yang pertama adalah memberikan pengetahuan tentang bahasa dan seni sastra Indonesia pada anggota. Nah, nanti kalian akan mendapatkan keilmuan ya tentang kebahasaan dan sastra Indonesia. Kemudian Sanggar Bahasa juga akan membina siswa-siswi yang memang berbakat di bidang kebahasaan sehingga dapat dieksplor lebih jauh lagi sehingga bermanfaat untuk madrasah dan buat diri kalian masing-masing. Kemudian misi berikutnya adalah mempersiapkan siswa untuk kepentingan madrasah di bidang kebahasaan dan sastra Indonesia, terutama di sini akan dipersiapkan ya. Nanti Sanggar Bahasa ini akan mempersiapkan kalian untuk mengikuti berbagai jenis lomba kebahasaan, baik di tingkat madrasah, provinsi, kabupaten, provinsi, bahkan kalau bisa adalah tingkat nasional itu ya. Itu yang dilakukan misinya untuk mencapai visi di atas. Berikutnya anak-anak yaitu program kerja Sanggar Bahasa tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama adalah penerimaan anggota baru. Nah, tiap tahun ajaran baru ya biasanya Sanggar Bahasa selalu 2 tahun ya, sudah baru 2 tahun ya, 2 tahun mengadakan penerimaan anggota baru yang biasanya jatuh pada sekitar bulan Juli ya, Juli Agustus itu yang kemarin itu ya. Kalau untuk tahun ini penerimaan anggota baru secara online ya, baru tahun ini anak-anak ya, memang keadaan masih pandemi. Kemudian program berikutnya adalah pembinaan 2 minggu sekali. Nah, nanti insya Allah selanjutnya akan diadakan pembinaan baik oleh pembina ataupun oleh kakak-kakak pengurus ya, dilakukan 2 minggu sekali insya Allah minimal. Kemudian pembinaan tersebut ya terkait dengan materi-materi pembelajaran kebahasaan tentunya yang sudah kita Bu Wi sampaikan di depan ya, pembelajarannya apa saja itu akan disampaikan pada 2 minggu sekali itu ya. Kemudian program berikutnya mengikuti event-event kebahasaan. Jadi ketika contohnya lomba-lomba kebahasaan ya di tiap tahunnya biasanya ada itu ya, kadang pas hari memperingati HUT Kemenak, kemudian ulang tahun sekolahan biasanya ketika ulang tahun Semada atau Semasa itu seringkali mengadakan event-event lomba di bidang kebahasaan ya. Untuk kita sebagai anggota Sanggar Bahasa insya Allah aktif ya ikut dalam perlombaan tersebut ya, bahkan seringkali memperoleh juara gitu ya. Kemudian event berikutnya Sanggar Bahasa biasanya memeriahkan bulan bahasa di bulan Oktober. Nah, ini ya untuk tahun kemarin masih ya, kita masih melakukan peringatan bulan bahasa dengan berbagai perlombaan di bidang kebahasaan ya. Tapi untuk tahun ini belum bisa kita laksanakan ya, mungkin untuk tahun depan kita bisa lagi memperingati bulan bahasa karena bulan kita ya sebetulnya bulan bahasa itu ya, tapi masih kondisinya belum memungkinkan.
Kemudian event berikutnya adalah Sanggar Bahasa ikut ya, selalu ikut mendukung kegiatan madrasah ya. Biasanya ikut dalam baksos ya, yang diadakan oleh OSIS, diadakan oleh pihak madrasah sendiri ya. Event-event seperti itu biasanya diikuti ya oleh anggota Sanggar Bahasa. Ya, enak kan ya? Ceria, ada rasa ceria, ada belajar tanggung jawab, disiplin, ya banyak sekali yang bisa kalian nanti rasakan ya setelah bergabung dengan Sanggar Bahasa. Kemudian ini yang menarik, ini program yang biasanya disukai itu ya sama seluruh anggota Sanggar Bahasa, yaitu mengadakan kegiatan outbound di luar madrasah. Nah ini biasanya ditunggu-tunggu ini anak-anak ya. Tapi untuk tahun ini tetap masih belum bisa kita rencanakan ya. Biasanya di luar madrasah itu ya belajar bersama-sama ya, di Kali Bening contohnya, atau di Anjuk Ladang ya, di tempat-tempat yang nantinya bisa kita sepakati bersama. Oke, tidak apa-apa. Nanti tahun depan insya Allah semoga pandemi segera berakhir gitu ya Cah ya, sehingga kita bisa melakukan outbound kembali. Nah itu ya program kerja Sanggar Bahasa. Berikutnya adalah prestasi ya. Ini dia hasil atau produksi produksi belajar ini ya Cah. Produksi belajar adalah sebuah prestasi. Nah ini yang sudah pernah diraih oleh anggota Sanggar Bahasa ya. Ini semoga kalian nanti juga bisa menjadi anggota yang berprestasi semuanya ya, bisa membuktikan kepada kita semua khususnya madrasah ya, bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat di bidang kebahasaan dengan mengikuti banyak event dan menghasilkan kejuaraan. Nah ini juara yang pernah diraih oleh teman-teman dan kakak-kakak kelas kalian. Yang pertama contohnya adalah lomba baca tulis puisi ya, yang diadakan di BAIS Olimpiad ya. Itu Mbak Dini sama Mbak Evani. Kemudian ada lomba pidato tingkat kabupaten sampai tingkat sejawa ya Cah ya. Di sini ada yang pernah berprestasi di bidang pidato, antara lain Kak Rahmat Saibah. Hai Kak Rahmat. Kemudian ada Afriza dan Mbak Sida. Kan Mbak Sida itu sudah alumni ya Cah ya. Alumni, dan Mbak Sida itu adalah ketua Sanggar Bahasa yang pertama. Itu Mbak Sida itu juga jagonya pidato. Berikutnya prestasi yang diraih adalah penerbitan buku. Nah, alhamdulillah, terima kasih, di sini ada Kak Dika, Afriza, juga Kak Dea dan kawan-kawan sudah mampu ya membuktikan bahwa kalian bisa untuk menerbitkan sebuah buku. Itu ada sesuatu yang hebat ya. Kemudian prestasi berikutnya menjadi MC ya. Menjadi MC itu juga sebuah prestasi itu ya, dalam acara-acara madrasah ya. Itu seringkali yang muncul tampil di MC madrasah, contohnya Mbak Vanessa ya, pintar ya Mbak Vanessa MC dalam kegiatan sekolah atau madrasah. Nah itu contoh-contoh prestasi yang diraih oleh kakak-kakak kalian. Semoga kalian nanti juga bisa lebih berprestasi lagi ke depannya.
Nah, berikutnya kepengurusan Sanggar Bahasa tahun 2019-2020. Nah, jadi kita masih masuk pada tahun tersebut karena memang belum ada pergantian ya. Biasanya bulan-bulan ini ya kita melakukan reorganisasi ya. Namun karena berbagai hal dan situasi masih pandemi, maka kepengurusan yang baru belum bisa kita laksanakan ya, sehingga kepengurusan yang tahun 2019-2020 masih tetap berjalan ya. Pelindung di sini yaitu Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Sutopo SAG MPDI. Kemudian penanggung jawab adalah Bapak Waka Kesiswaan yaitu Bapak Maksun SPD. Kemudian pembina adalah Bu Wiwi. Ya, di sini Bu Wiwi Muji Astuti lengkapnya bersama Bu Nur Mutofiah SPD. Kemudian nanti foto-fotonya nanti ya setelah ini Bu Wiwi sampaikan foto-foto pengurus Sanggar Bahasa ya. Kemudian Ketua Sanggar Bahasa saat ini masih Mbak Gia Izafatin Nafisa ya. Kemudian wakilnya Mbak Vanessa, sekretaris Mbak Mayang, sekretaris 2 Mbak Evani, bendara 1 Mas Rahmat Saiba, bendara 2 Mbak Serli, dokumentasi ada Mbak Rizka, Mbak Badi dan Mas Manggala itu ya. Nah, itu kepengurusan mungkin adik-adik sudah pada kenal ya. Yang anggota baru ya, nanti ada sesi perkenalan ya setelah Bu Wiwi atau pertemuan berikutnya nanti pengurus Sanggar Bahasa itu ya yang bisa Bu Wiwi sampaikan ya di pertemuan pertama pembinaan Sanggar Bahasa ini. Semoga pada pertemuan kali ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk bergabung di Sanggar Bahasa ini. Semoga diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir batin untuk tetap semangat dalam belajar, dan belajar. Itu ya Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi ya yang bisa Bu Wiwi sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga diridhoi Allah. Dan mohon maaf bila ada salah dari Bu Wiwi. Sekali lagi terima kasih. Bu Wiwi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.